Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya bahwa semua dalam keadaan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan hidup dan kesehatan dan dipelihara. Marilah kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan, bersekutu bersama, berdoa dan merenungkan firman-Nya. Mari kita mulai dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk hidup. Dan Tuhan telah menyertai kami di hari-hari yang telah kami lewati. Memberkati, menopang kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan inilah kami pada pagi hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan layakan kami dalam persekutuan di hadapan-Mu. Ampunilah segala dosa kami. Sucikan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Ayat 1 sampai dengan ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam aku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya memberikan judul renungan ini adalah agar kita orang percaya berbuah banyak. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berbicara mengenai hubungannya dengan para muridnya atau jemaatnya dalam berbagai kiasan. Di antaranya ialah kiasan mengenai gembala dan domba, dasar dan bangunan, ladang dengan para petani. Nah, di dalam
firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, Tuhan Yesus juga melukiskan hubungannya dengan para muridnya atau para jemaatnya seperti pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, perumpamaan ini diambil oleh Tuhan Yesus karena anggur memang merupakan tanaman yang sangat populer di Israel pada zaman itu. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, apa maksud dari perumpamaan Tuhan Yesus ini sesungguhnya? Nah, saudara, sederhana saja maksudnya, yaitu janganlah menjadi orang Kristen yang percuma doang. Tetapi, jangan hanya percuma menjadi orang Kristen. Artinya, saudara, jangan menjadi orang Kristen yang hanya mendengar firman Tuhan, diberi makan terus, tetapi buahnya tidak ada. Ibarat tanaman, dipupuk terus, tetapi tidak menghasilkan buah. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, namun demikian saudara, di dalam ayat berikutnya, di situ Tuhan Yesus berkata, kamu memang sudah bersih. Jadi Tuhan Yesus juga di dalam perkataannya, ia tidak negatif thinking. Ia tidak negatif thinking kepada kita, kepada muridnya. Dia positif, dia mengatakan demikian, kamu sudah bersih. Kenapa bisa bersih? Kenapa bisa demikian? Karena kamu sudah menerima firman. Itu alasannya. Jadi ayat yang ketiga mengatakan, kamu memang sudah bersih karena firman. Jadi setiap orang yang sudah menerima firman Allah, firman yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hidup di dalam firman, dia itu ranting yang sudah bersih. Nah, tinggal sekarang adalah bagaimana mengeluarkan supaya menghasilkan buah. Nah, agar bisa berbuah, saudara, di dalam ayat 4 dikatakan oleh Tuhan Yesus, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting, ia tidak dapat berbuah kalau ia tidak tinggal atau tidak melekat atau tidak tinggal di dalam pohon. Jadi, saudara, untuk berbuah itu dibutuhkan, yaitu lengket, melekat di pokok anggur. Namun demikian, saudara, yang menarik di sini bukan itu yang disebut di sini, yaitu yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dengan kalimat sampai 3 kali, yaitu di dalam ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di dalam ayat 5, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Demikian juga di dalam ayat 7, ada sedikit pengembangan penjabaran di sana. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Tuhan Yesus menjelaskan apa artinya tinggal di dalam dia. Nah, di sini ada 2 hal, yaitu kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Atau aku di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam aku. Nah, kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Baru setelah itu kita bisa mengeluarkan buah. Nah, saudara, bagaimana kalau dalam Tuhan saja Tuhan tidak di dalam aku? Tidak bisa, tidak menghasilkan buah. Atau Tuhan dalam aku tapi aku tidak di dalam Tuhan, juga tidak menghasilkan buah. Jadi supaya nilai-nilai Kristen ada di dalam kita, maka kita juga harus terus-menerus hidup di dalam kekristenan. Artinya, saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita mesti tinggal di dalam nilai-nilai kekristenan. Artinya rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, merenungkannya terus-menerus, rajin bersekutu di hadapan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Sehingga dengan demikian, saudara, nilai-nilai kekristenan itu masuk. Kita hayati di dalam kehidupan kita. Coba bayangkan saja, saudara, kalau kita berhenti membaca Alkitab, berhenti berdoa, berhenti beriman, tidak ingat lagi kepada Tuhan, apa yang terjadi? Itu artinya orang itu yang seperti itu tidak tinggal di dalam Tuhan, sekalipun Tuhan masih ada di dalam dirinya. Misalnya saja, saudara, ada sesuatu
1 minggu putus hubungan dengan Tuhan, ya, memang tidak ada lagi di dalam Tuhan, tetapi nilai-nilai iman Kristen itu masih ada di dalam hatinya. Nah, karena itu saudara jangan sampai berkata ya begini, biar saya tidak pernah ke gereja, tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah berdoa, tetapi yang penting kan saya berbuat baik. Saudara, itu tidak mungkin. Ya, mungkin awal-awalnya masih bisa berbuat baik, tetapi lama-kelamaan karena sudah putus hubungan dengan sumber kebaikan, maka saudara pun akan terlepas dari Allah. Ibarat kalau misalnya saudara kita menyalakan kipas. Kipas itu ketika dinyalakan, ya nyala dihubungkan dengan listrik, maka dia akan berputar. Tetapi kemudian dimatikan stop kontaknya, memang masih berputar-berputar, tetapi lama-lama akhirnya berhenti, mati. Nah demikianlah kira-kira saudara. Karena apa? Kenapa ia mati? Karena ia sudah terputus dari sumber. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai kita merasa bahwa karena saya sudah menjadi Kristen, sudah aman. Tidak saudara. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita sadar bahwa kalau kita sedikit saja lengah, kita gagal. Jadi itulah yang dikatakan, aku di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam aku. Baru bisa keluar buahnya. Kalau tidak demikian, maka tidak ada hasil apa-apa yang kita hasilkan. Maka akhirnya saudara, kita akan binasa. Dibuang ibarat ranting yang kering. Dikumpulkan orang, lalu dibuang ke dalam api, artinya dibinasakan. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam bahasa Alkitab sehari-hari dikatakan demikian. Aku terima kamu lebih dulu, baru kamu terima aku. Bukan kamu terima aku, baru aku terima kamu. Jadi saudara, kalau kita menjadi orang Kristen yang baik, kita jangan bangga dulu. Karena apa saudara? Ternyata Tuhanlah yang lebih dulu menerima kita. Tuhan lebih dulu menerima kita sehingga karena oleh kuasanya lah kita menerima dia. Lalu apa yang dimaksudkan dengan perkataan tinggallah di dalam aku? Di dalam ayat 9 dikatakan demikian. Tuhan berkata demikian kepada para muridnya. Tinggallah di dalam kasihku. Jadi sebenarnya saudara kalau dikatakan tinggal di dalam Tuhan itu tidak lain. Artinya tinggal di dalam kasih Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan. Firman Allah terus menerus ada di dalam kita. Kita hidup semata-mata bersumber, berdasar, bergantung pada anugerah kasih Tuhan. Kemudian ketika firman Allah terus menerus kita hayati dalam hidup kita, maka akan keluar buahnya. Apa buahnya? Di dalam ayat 17 dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi buah yang harus kita keluarkan adalah buah kasih. Seperti pokok anggur yang menghasilkan buah anggur. Demikian juga kalau kita tinggal di dalam kasih, maka yang keluar adalah kasih. Saudara, mengenai buahnya sendiri, Tuhan Yesus juga mengatakan, buahmu itu tetap. Artinya saudara, buahmu terus menerus dihasilkan. Oleh karena itu hal yang aneh kalau hari ini ya kita mengasihi, besok kita benci, lusa rindu lagi. Nah, kalau udah demikian saudara, kalau hidup kita dalam kasih, susah atau senang, ada duit, atau tidak ada uang, kita tetap mengasihi. Dengan demikian saudara, kita tetap tinggal di dalam kasih. Nah saudara, buah kasih itu harus banyak. Ya, sebenarnya kita seringkali menyebut itu buah roh. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dikatakan di situ, buah roh sendiri adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu ada 9. Akan tetapi saudara, bukan 9 buah roh, melainkan satu saja. Jadi sebenarnya buah roh itu adalah kasih. Kasih itu sendiri sabar, murah hati, lemah lembut, menguasai diri, dan seterusnya.
Jadi apabila hal ini semua kita lakukan, jadi apa hasilnya? Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan. Itu dia. Kalau semua itu kita lakukan, maka hasilnya dikatakan oleh Tuhan, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Itu adalah bukti bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Buah membuktikan pohon. Dari buah orang mengenal pohon. Akan tetapi ada tambahan, ada bonus. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di dalam ayat 7. Jadi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, kita akan mengeluarkan buah yang memuliakan Tuhan. Itu merupakan bukti bahwa kita adalah muridnya. Kiranya Tuhan menolong kita dan terus mempraktekkan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada hari ini kembali kami dapat merenungkan firman-Mu. Engkau kembali mengajar kami melalui firman-Mu. Seperti Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya. Agar kami orang-orang yang percaya kepadamu itu berbuah banyak. Menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Sebagai orang Kristen yang telah diselamatkan. Yang telah menerima firman. Karena itu tolonglah setiap kami Tuhan. Agar firman ini kami tidak abaikan. Karena akibatnya akan sangat mengerikan. Kami akan dibuang. Kami akan dibinasakan. Jikalau kami tidak menghasilkan buah. Kalau kami hanya orang-orang Kristen yang begitu-begitu saja. Yang hanya mendengar firman tetapi tidak ada hasil apa-apa. Karena itu kami memohon kepadamu Tuhan. Tolonglah kiranya kami. Agar kami dimampukan oleh Tuhan. Agar kami tetap setia mengasihi Tuhan. Rajin berdoa. Rajin membaca firman Tuhan. Bersekutu terus-menerus tanpa henti. Dan kami terus mengingat Tuhan. Dan terus-menerus merenungkan Tuhan. Sehingga menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, menopang. Agar dimampukan oleh Tuhan untuk setia. Dan tetap percaya kepadamu. Berkatilah pekerjaan, usaha, berkatilah rumah tangga. Dan kuatkan iman untuk menghadapi kesulitan hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Setiap jemaat juga yang sakit kami mohon jamahan-Mu. Kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan. Dan juga berkatilah kiranya akan mereka yang sudah lanjut usia. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang terus memampukan mereka untuk selalu ingat akan Tuhan. Dan kami mohon kiranya Tuhan lindungi kami terhadap virus corona ini ya Tuhan. Yang telah menghantui, membuat kami takut dan khawatir. Perlindungan kami hanya kepadamu saja. Kami berserah. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.